Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Jaidan Nugraha dengan nomor NIM 12030300096 dari kelas HTN 4C. Dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Konstitusi, di sini saya akan mereview hasil dari rangkuman materi pertemuan yang pertama hingga pertemuan yang ketujuh. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja. Pertemuan yang pertama, yaitu pembahasan tentang ekspektasi perkuliahan. Pada ekspektasi perkuliahan, saya berharap atau berekspektasi agar perkuliahan dapat segera dilaksanakan secara offline atau tatap muka. Menurut saya, perkuliahan atau pembelajaran secara tatap muka merupakan pembelajaran yang paling efektif. Karena dengan melakukan metode pembelajaran tersebut, mahasiswa dapat berinteraksi secara langsung dengan dosen. Pertemuan kedua, yaitu pembahasan tentang konsep konstitusi. Bagian pertama, pengertian konstitusi dan asal mula konstitusi. Plato pernah mengungkapkan gagasan di dalam bukunya, yaitu Republika. Ia mencantumkan istilah politeia en nomoie, bahwa politeia ini merupakan konstitusi, dan nomoie merupakan undang-undang. Menurut Aristoteles, politeia atau politei tidaklah sama dengan konstitusi, karena Aristoteles menganggap bahwa politei ini merupakan sebuah cita-cita dalam pendirian sebuah negara demi kemaslahatan umum. Kemudian, lahirnya konstitusi di Roma dilatar belakangi oleh hegemoni kaum gerejawan. Terlebih lagi, adanya sebuah sumber hukum yang bernama kanonik atau aturan gereja. Kaum gerejawan merupakan kelompok yang sangat mendominasi pada masa tersebut, sehingga aturan-aturan gereja cenderung eksklusif. Kemudian, di Inggris, ada istilah Constituents of Clarendon. Istilah ini merupakan undang-undang dasar yang disahkan oleh Raja Henry II pada bulan Januari tahun 1164 Masehi. Substansi atau isi dari konstitusi tersebut adalah berbicara mengenai perihal batasan-batasan terkait kewenangan. Bagian kedua, konstitusi menurut para ahli. Menurut L.G. van Apeldoorn, konstitusi adalah hukum dasar yang mana di dalamnya mencakup undang-undang dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Sedangkan menurut Brian Thompson, konstitusi itu mengandung aturan atau rules untuk menjadi suatu pijakan suatu organisasi, dan organisasi yang dimaksud di sini itu beragam bentuknya. Bagian ketiga, tujuan konstitusi. Konstitusi memiliki beberapa tujuan, diantaranya pengaturan kekuasaan, pengawasan kekuasaan, dan arahan penyelenggara kekuasaan. Bagian keempat, fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi ialah merupakan jawaban dari berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat. Bagian kelima, muatan konstitusi. Muatan konstitusi diantaranya terdiri dari muatan HAM, struktur ketatanegaraan, dan pemisah atau pembatas kekuasaan. Pertemuan ketiga, yaitu pembahasan tentang sejarah konstitusi. Bagian pertama, kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi terdiri dari beberapa macam, diantaranya yaitu yang pertama sebagai pembatas kekuasaan, yang kedua sebagai pengatur kekuasaan, dan yang ketiga sebagai penyamaan HAM. Bagian kedua, sejarah konstitusi. Istilah konstitusi pertama kali muncul di Yunani.
Yunani merupakan salah satu kota yang dimana pada saat itu disebut dengan polis. Yunani ini melahirkan banyak pemikir atau filsuf. Para filsuf tersebut banyak memberikan kontribusi atau gagasannya terhadap konstitusi. Adapun beberapa filsuf tersebut, yaitu yang pertama ada Socrates, yang kedua Plato, dan yang ketiga Aristoteles. Pertemuan keempat, yaitu pembahasan tentang terbentuknya konstitusi. Berbicara tentang pembentukan konstitusi, pada dasarnya semua negara memiliki aturan-aturan dasar yang disebut dengan konstitusi. Konstitusi ini berfungsi untuk mengatur jalannya roda pemerintahan, sekalipun negara tersebut merupakan negara yang menganut sistem monarki. Ada beberapa asas yang harus dimiliki oleh negara hukum. Asas-asas tersebut yaitu: yang pertama, asas pengakuan dan perlindungan HAM. Yang kedua, asas legalitas. Yang ketiga, asas pembagian kekuasaan atau distribution of power. Yang keempat, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak atau independen. Yang kelima, asas kedaulatan rakyat. Yang keenam, asas demokrasi. Dan yang ketujuh, asas konstitusional. Bagian pertama, Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis tertua. Piagam Madinah ini sudah ada sekitar tahun 620 Masehi. Piagam Madinah sudah dideklarasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Piagam Madinah ini sangat mirip dengan konstitusi-konstitusi modern yang ada pada saat ini. Akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sarjana mengenai apakah Piagam Madinah ini merupakan konstitusi yang sebenarnya atau bukan. Argumen bagi mereka yang menolak Piagam Madinah ini sebagai konstitusi adalah karena Piagam Madinah ini tidak mengatur tentang pemisahan kekuasaan di negara tersebut. Bagian kedua, proses pembentukan konstitusi. Proses pembentukan konstitusi terdiri dari beberapa macam. Di antaranya yaitu yang pertama, given. Given merupakan proses pembentukan konstitusi yang dibentuk atas dasar pemberian yang diberikan oleh penguasa tersebut. Yang kedua, on purpose. On purpose merupakan proses pembentukan konstitusi yang sengaja dibentuk oleh masyarakat dan para petinggi negara tersebut. Yang ketiga, revolution. Revolution merupakan proses pembentukan konstitusi atas dasar perlawanan rakyat terhadap para penguasa di negara tersebut. Bagian ketiga, Staat Fundamental Norm. Staat Fundamental Norm merupakan sebuah landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Pertemuan kelima, yaitu pembahasan tentang isi dan sifat konstitusi. Setiap negara mempunyai isi dan sifat konstitusi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut didasari pada beberapa hal, di antaranya yaitu kultur negara, sistem pemerintahan, bentuk negara, dan lain sebagainya. Bagian pertama, isi konstitusi. Ada beberapa pendapat dari beberapa pemikir atau sarjana mengenai isi dari konstitusi. Para pemikir tersebut, diantaranya yaitu yang pertama ada Bagirmanan. Menurut Bagirmanan, isi konstitusi terdiri dari beberapa macam. Di antaranya yaitu yang pertama, susunan dan organisasi negara. Yang kedua, alat-alat kelengkapan negara. Dan yang ketiga, hubungan antar warga negara, yaitu hubungan warga negara dengan pemerintahannya. Pemikir yang kedua yaitu C.F. Strong. Menurut C.F. Strong,
isi dari konstitusi terdiri dari beberapa macam. Di antaranya yaitu yang pertama, kekuasaan pemerintah, yang kedua, hak-hak yang diperintah, dan yang ketiga, hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah. Bagian kedua, sifat konstitusi. Menurut Astimrianto, sifat konstitusi terbagi jadi 6. Di antaranya yaitu yang pertama, luwes, artinya fleksibel, dinamis, dan mengikuti perkembangan. Yang kedua, tegas, yang artinya kokoh dan kuat. Yang ketiga, realistis, yang artinya berdasarkan keadaan dan kenyataan yang ada, atau dassolent. Yang keempat, idealistis, yang artinya bersifat cita-cita, atau dasein. Yang kelima, konservatif, yang artinya dapat mempertahankan nilai-nilai yang tinggi pada unsur-unsur fundamental. Dan yang keenam, atau yang terakhir, progresif, yang artinya dapat menyesuaikan pada pertimbangan masyarakat. Pertemuan keenam, yaitu pembahasan tentang nilai konstitusi. Nilai konstitusi dilihat dari keberhargaan atau pengakuan terhadap sebuah konstitusi yang ada pada suatu negara. Dari sini dapat dibuktikan bahwasannya konstitusi dalam implementasinya ada yang maksimal, pertengahan, dan juga ada yang sama sekali tidak dikehendaki. Ketika sebuah konstitusi tidak memiliki nilai jual atau penghargaan dari masyarakat, maka berlakulah referendum. Referendum, yaitu penyerahan suatu masalah kepada orang banyak agar mereka yang menentukannya. Bagian pertama, nilai konstitusi. Nilai konstitusi menurut Karl Loewenstein adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai normatif, yaitu penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya yang benar-benar murni dan konsekuen. Yang kedua, nilai nominal, yaitu kenyataan sebagai di mana batas-batas berlakunya, yang dalam batas-batas berlakunya itulah yang dimaksud dengan nilai nominal suatu konstitusi. Yang ketiga, nilai semantik, yaitu dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh. Akan tetapi, nilai ini hanyalah sekedar memberi bentuk dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Nilai konstitusi ini menjadi alat bagi pemangku kekuasaan untuk melakukan mobilisasi kekuasaannya. Pertemuan ketujuh, yaitu pembahasan tentang perubahan konstitusi. Ketika ada nilai konstitusi yang sudah tidak relevan, maka ada suatu langkah untuk mengatasi problematika tersebut. Langkah tersebut adalah perubahan konstitusi. Bagian pertama, cara perubahan konstitusi. Ada beberapa cara yang dapat menghendaki perubahan konstitusi. Cara-cara tersebut yaitu yang pertama, revolusi, yaitu suatu gerakan yang menghendaki perubahan secara total. Yang kedua, perubahan arti dari kalimat yang tetap, yaitu merupakan penafsiran atau penjelasan ulang terhadap konstitusi yang berbeda penafsirannya dari yang sebelumnya. Yang ketiga, perubahan formal, yaitu merupakan perubahan yang dilakukan hingga redaksi dalam konstitusi tersebut. Yang keempat, keputusan hakim. Hakim juga memiliki peran yang penting terhadap perubahan konstitusi. Yang kelima, kebiasaan konstitusi, yaitu merupakan kultur dari konstitusi yang relevan. Apabila ada kultur yang tidak relevan atau tidak sesuai, maka kebiasaan konstitusi tersebut dapat dipakai dalam perubahan konstitusi. Bagian kedua, faktor-faktor yang dapat mendorong perubahan konstitusi. Faktor-faktor yang dapat mendorong perubahan konstitusi terdiri dari beberapa macam. Di antaranya yaitu yang pertama, perkembangan peradaban atau revolusi industri dan perkembangan iptek. Yang kedua, perang. Yang ketiga, krisis ekonomi. Yang keempat, negara kesejahteraan. Dan yang kelima,
pandangan masyarakat. Bagian ketiga, cara perubahan oleh lembaga legislatif. Cara perubahan oleh lembaga legislatif ini terdiri dari beberapa macam. Di antaranya yaitu yang pertama, fixed quorum of members and qualified vote atau setengah lebih satu anggota. Yang kedua, pembubaran legislatif dan diikuti dengan pemilu. Yang ketiga, sidang gabungan. Yang keempat, oleh rakyat melalui referendum. Yang kelima, oleh sebagian besar negara bagian, yang dimana hal ini hanya bisa dilakukan oleh negara-negara federal saja. Dan yang keenam, oleh suatu badan khusus. Bagian keempat, bentuk-bentuk perubahan konstitusi. Pada dasarnya, bentuk-bentuk perubahan konstitusi ini harus memenuhi prinsip fixed quorum of members and qualified vote. Yang diantaranya, yang pertama, penggantian atau renewal, yaitu perubahan konstitusi dengan konstitusi yang baru, sehingga tidak menyisakan sedikit pun konstitusi yang lama. Yang kedua, perubahan atau amendment, yaitu masih menggunakan konstitusi yang lama. Namun, ada beberapa hal dalam konstitusi yang dirubah, yang terdiri dari menambah ketentuan, mengurangi ketentuan, dan mengubah ketentuan.